viewers Financial Chat hari ini. Ya ampun, seru banget. Nah, biar lebih akrab, aku manggilnya teman-teman aja kali ya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang, kalau misalnya kalian udah lihat bannernya, ada tulisan cantik dalam, luar, dan cantik kantong. Jadi bener banget, namanya juga udah Financial Chat, dan kita hari ini bakalan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang hal finansial. Nah, perkenalan dulu sebelumnya, buat teman-teman yang belum kenal, nama aku Natasha Manuela. Terus biar lebih akrab, panggil aja Aca. Jadi aku tuh mulai kesibukan atau mulai di dunia entertainment itu pas tahun 2016, udah lama ya teman-teman, 4 tahun yang lalu aku menang Miss Indonesia. Jadi sejak hari itu aku dinobatkan dan akhirnya punya title Miss Indonesia 2016. Terus masih lanjut nih sampai sekarang, lebih banyak di dunia entertainment. Lebih banyaknya ngapain aja, aku tuh jadi presenter, iya, pokoknya semuanya hal-hal yang baru ini di dunia entertainment aku pernah cobain gitu ya. Terus pernah main iklan juga, abis itu kalau misalnya suka nonton gosip juga, nah itu juga pernah. Di RCTI sendiri juga pernah, waktu itu ada Silet dan lain-lain, jadi lebih banyak di situ teman-teman. Terus sekarang ini juga jadi speaker, terus influencer di Instagram dan lain-lain. Jadi itu kurang lebih perkenalan aku ya. Jadi biar akrab panggil aja Aca gitu ya teman-teman. Nah, aku juga pengen himbau semuanya kalau misalnya jadi biar nggak pusing-pusing banget gitu ya. Hari ini pembahasannya emang nggak pusing karena ini lebih bakalan sharing. Aku juga bukanlah orang yang udah pro gitu di bidang finansial, tapi aku pengen himbau teman-teman buat kita ngobrol-ngobrol bareng. Teman-teman nanti kalau misalnya udah nonton nih lewat RCTI Plus, kalian bisa langsung live chat dan aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang emang aku bisa jawab ya. Dan ini lebih banyak ngobrolnya nanti ke finansial. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau bingung atau mau nanya apa, boleh banget langsung aja chat di live chat kalian. Gitu teman-teman. Nah, aku pengen nanya dulu kalian juga tuh kabarnya, apa kabar sih di rumah aja? Jadi kita sama-sama di rumah aja ya teman-teman. Udah sekitar dari kapan ya kalau misalnya day one-nya di rumah aja tuh kayaknya Maret 20-an deh. Maret 20-an atau Maret 20-an ya. Jadi itu udah hari pertama aku udah nggak kemana-mana, di rumah aja. Tapi ya masih sesekali sih ke supermarket. Karena sempet kayak udah bosen banget dan emang butuh beli keperluan. Jadi akhirnya ke supermarket gitu. Nah teman-teman gimana nih di rumah aja? Apakah sudah belajar banyak hal baru? Beneran deh, aku tuh dari kayak semangat banget di rumah aja. Terus sampai nggak semangat, sampai semangat lagi. Karena kan pasti kayak ini benar-benar hal baru ya buat kita. Maksudnya setiap pekerjaan, apalagi yang benar-benar harus WFH gitu ya, kayak semuanya tuh harus beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan diri dengan cepat. Terus kalau misalnya kerja dari rumah, gimana tektokannya sama atasan atau sama rekan sekerja, itu kan pasti lebih banyak tantangannya gitu ya. Nggak kayak kita di kantor sebelah teman tinggal nanya gitu. Nah kalau ini kan lebih ada tantangannya gitu. Maksudnya lebih kadang juga kalau misalnya aku kan lagi kuliah ya teman-teman, itu tuh lebih tantangannya tuh lebih mencari motivasi gitu. Kadang kalau misalnya di kampus kan bener-bener kayak fokus gitu ngelihat dosennya. Cuman kalau misalnya di rumah aja ini, kayak sekeliling mungkin keluarga aku lagi ngapain, aku bisa kayak terdistract gitu loh. Jadi emang pasti tuh kayak kita tuh menyesuaikan dengan banyak hal. Tapi ya harapan aku, teman-teman di rumah, walaupun di rumah aja, bisa tetap bahagia, bisa tetap sehat, terus bisa tetap bersyukur, karena emang banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin nggak seberuntung kita teman-teman. Cuman ya kita masih bisa ada rumah, kita ada makanan, kita bisa, teman-teman bisa nonton aku, itu tuh kayak ya ampun, maksudnya itu adalah hal-hal yang kita bisa syukurin gitu teman-teman. Jadi itu sih yang aku pelajarin gitu, belajar di rumah aja gimana cara melakukan rutinitas dengan perubahan-perubahan yang ada, tapi tetap bersuka cita gitu, tetap bahagia. Karena emang awal-awal tuh
lumayan apa ya, lumayan kepikiran. Apalagi kan aku kan di dunia entertainment gitu ya, panggilan job tuh banyak. Tapi kayak manajer aku udah nyariin gitu, Aca kapan bisa ke kantor, kapan bisa ke studio. Cuman memang dari keluarga aku, papa dan mamaku sih terutama, memang mereka nggak mengizinkan gitu kita untuk keluar rumah. Karena memang kita juga pernah ada pengalaman keluarga terkena COVID dan ya akhirnya parno gitu kita. Jadi lebih baik kalau misalnya emang bisa di rumah aja, di rumah aja. Jadi emang pasti sih kalau misalnya aku pribadi, aku cukup kepikiran karena lumayan banyak nolakin kerjaan-kerjaan gitu yang biasanya itu kalau misalnya emang ada kerjaan, aku pasti mau gitu emang senengnya aktif gitu kan. Tapi ya udah gitu. Kalau misalnya emang ini yang bisa aku lakukan sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai anak yang baik, yaitu di rumah aja dulu pas lagi situasi kayak gini, ya udah biarlah aku melakukan ini dengan bersukacita gitu ya teman-teman. Tapi emang ini tantangan sih. Dan oh ya aku pengen share juga, kemarin 9 Mei aku tuh ulang tahun. Terus yang biasanya memang kalau misalnya ulang tahun kayak ngadainnya kan sama teman-teman gitu ya, atau sama keluarga tapi di luar rumah. Cuman kali ini aku senang bisa bertambah umur pas lagi masa pandemi ini. Jadi ada apa ya, ada cerita yang baru gitu. Kalau misalnya zaman dulu mungkin keluar aku traktir orang, tapi sekarang aku malah kayak banyak ditraktir gitu loh. Mungkin ini kayak another new normal kali ya belakangan ini. Kalau misalnya orang ulang tahun biasanya nraktir, sekarang ditraktir gitu. Jadi kayak banyak dapat kiriman gitu, makanan, hadiah, dan salah satunya ini aku pengen ngasih lihat. Ini, jadi aku tuh kayak, tuh lihat nggak, ada happiest quarantine birthday. Jadi kayak dikirimin balon gitu. Oh, seru banget sih. Jadi sebenarnya ya teman-teman, banyak hal tuh yang bisa kita syukurin gitu loh, pas lagi masa-masa pandemi ini. Termasuk aku juga belajar banyak hal baru, kayak belajar masak, habis itu belajar tentang keuangan juga, terus lebih sering olahraga. Ya sebenarnya harusnya kan dari dulu gitu ya, cuman ya pas lagi lebih banyak waktu di rumah aja, jadi lebih banyak memanfaatkan waktu itu loh, jadi lebih belajar untuk ngatur waktu juga, dan lain-lain. Jadi walaupun memang nggak bisa kerja di dunia entertainment secara normalnya, tapi ya bisa coba-coba sekarang mulai create konten dari rumah, dan kayak pengen mulai sih coba-coba main YouTube. Ditunggu ya teman-teman. Terus emang lagi kuliah juga, lagi tesis. Oh ya, salah satu yang menurut aku sangat aku syukuri gitu ya pas lagi di rumah aja ini adalah efisiensi waktu sih. Jadi lebih, waktu itu aku tuh sempat, kan aku juga lagi aktif di social organization namanya Food Cycle. Terus kita lagi ada campaign nih teman-teman, bagi-bagi sembako dan lain-lain. Aku ambil bagian marketingnya. Terus lagi campaign dan marketing harus jalan banget. Habis itu aku juga lagi tesis. Terus waktu itu yang ngurusin apa ya? Kayaknya ada lagi gitu ya. Terus itu semua tuh dalam 1 minggu sampai kayak meeting terus gitu. Cuman pas aku lagi meeting 1, meeting 2, meeting 3, abis itu meeting sama dospem, itu kayak sangat-sangat memudahkan gitu. Jadi ini kan tinggal kayak buka laptop, ngobrol gitu kan. Kalau misalnya dulu harus kemana-mana dulu, macet-macetan dulu. Cuman waktu itu akhirnya sampai dosen pembimbing aku tuh bilang, kamu tuh harus berterima kasih loh, ini lagi karantin. Kalau enggak kayaknya kamu nggak bakalan kelar deh tesisnya. Dia sampai ngomong gitu loh. Dan itu benar-benar aku syukurin sih hari-hari ini. Apalagi ada waktu quality time juga sama keluarga. Itu juga kayak hal-hal positif yang bisa kita mulai apa ya, aware kali ya, oh ya ternyata ada hal ini, ada hal ini, dan ada hal ini gitu. Dan banyak juga sih teman-teman yang mungkin memang cerita gitu kayak, kamu enak Ca gitu, sekarang ada bisnis. By the way aku gara-gara emang nggak bisa di dunia entertainment saat ini, maksudnya nggak bisa kerja di studio gitu ya, akhirnya aku beralih profesi. Nggak sih, emang dari dulu aku seneng kayak bikin-bikin usaha gitu, dan saat ini aku lagi bikin mulai kecil-kecilan sih sama keluarga aku, kakak-kakak aku, dan sama cowok aku, jadi ada bisnis makanan. Terus tapi juga kayak ada cerita-cerita gitu dari teman-teman, kamu enak Ca bisa mulai usaha atau gimana-gimana, kalau misalnya aku kan nggak bisa keluar, nggak bisa kerja yang biasanya, terus jadi kayak mikirin uang banget, finansial gimana, pusing. Dan menurut aku ya teman-teman, kayak antara kesehatan fisik, terus sehat mental, sehat keuangan, itu tuh benar-benar harus seimbang sih. Karena kalau misalnya nggak seimbang, pasti mempengaruhi, karena satu dengan yang lain tuh kayak mempengaruhi gitu loh.
Jadi aku benar-benar belajar banget pas lagi WFH ini harus stay produktif gitu. Walaupun gak bisa keluar, tapi aku pengen coba supaya aku juga bisa mentalku tuh tidak terpengaruhi karena aku pribadi adalah orang yang dulunya sangat aktif gitu, pengennya aktif terus, pengen ngerjain sesuatu gitu-gitu. Jadi seketika lagi di rumah aja tuh jadi kepikiran, duh kok kayak ngapa-ngapain ya, kok kayak nggak produktif, jadi kayak lebih apa ya, jadi kayak lebih beban pikiran gitu. Nah jadi menurut aku tuh belajar juga sih hal-hal ini kayak kalau misalnya lagi WFH, kita tuh harus benar-benar seimbang gitu dalam melakukan pekerjaan, dalam beristirahat, ngatur-ngatur waktu tadi ya teman-teman. Terus dalam finansial memang pasti banget pendapatan kita, kalau aku sih ya, kalau misalnya aku sih berkurang gitu, dan kakak-kakakku yang mayoritas memang kita di entertainment industry semua, kayak aku punya 2 kakak yang satu MUA, satu hairstylist, terus satunya lagi sound system, lighting. Jadi kayak kita bertiga tuh benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi udah 2 bulan gitu kita nggak ada pemasukan teman-teman. Dan ya kalau misalnya emang mau dipikirin, mau dipusingin tuh bisa banget. Tapi ya puji Tuhan juga ya, maksudnya sampai sekarang masih bisa bertahan terus. Jadi ini juga pelajaran sih, kalau misalnya emang kita bisa do something else yang biasanya kita nggak lakuin, coba aja gitu. Kalau misalnya emang kita gitu-gitu doang kan nggak ada perubahan. Cuman kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang berbeda, terus kita mau coba mulai, pasti bisa sih ada jalannya gitu. Kayak kemarin akhirnya aku mulai usaha sama kakak-kakakku juga, lumayan jadi ada pemasukan tambahan gitu, walaupun ya mungkin emang nggak seberapa tapi ya tetap ada pegangan gitu. Nah ini yang aku pengen belajar, pengen share juga sih ke teman-teman nantinya, gimana dengan pemasukan yang cukup gitu, cuman kita juga merasa cukup gitu, nggak perlu sampai gede banget. Maksudnya gimana sih ngatur keuangan tuh lagi di masa-masa sulit kayak gini gitu, apalagi semuanya lagi serba susah dan lain-lain. Terus nanti aku bakal share ya ke teman-teman. Gimana sih kalau misalnya aku tuh mengelola keuangan. Jadi kalau misalnya emang stres sih bisa banget. Tapi jangan sampai di bawah stres ya teman-teman. Jadi saran aku sih, tips aku pertama-tama banget ini adalah yuk kita manfaatin waktu WFH kita untuk kita melakukan hal-hal baru gitu, melakukan hal-hal baru yang produktif dan jangan bawa stres karena teman-teman banyak banget di luar sana yang bisa kita pikirin, yang bisa kita stresin. Tapi kalau misalnya semuanya di-stresin, kita tuh nggak bakalan bisa produktif gitu. Dan kalau misalnya kita takut sama COVID-nya aja udah bikin takut gitu ya. Tapi makin lama kita takut, makin lama kita stres, itu tuh imun kita makin turun. Jadi saran aku adalah bersukacitalah, bersyukurlah. Dan hari ini kita mau belajar hal baru. Kalau misalnya aku kemarin juga sempat lagi WFH, belajar masak. Tapi tetap aja masih suka error gitu ya masaknya. Tapi nggak apa-apa gitu. Stay happy, stay produktif. Coba-coba aja lah teman-teman. Nah, hari ini aku pengen cerita gimana jadi salah satu hal yang aku bersyukur juga adalah aku tuh punya tabungan gitu. Kenapa aku masih sekarang nggak terlalu stres-stres banget tentang finansial, karena ya bersyukur banget aku tuh dari dulu udah diajarin sama kakakku untuk menabung, untuk berinvestasi gitu. Jadi hari-hari ini walaupun lagi sulit gitu ya, masih ada dampak-dampak tabungan aku dan investasi aku yang udah dulu-dulu tuh aku udah bisa ngerasain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, gimana sih Kak buat ngatur keuangan gitu, gimana sih buat semuanya seimbang gitu ya, itu tuh yang aku lakukan adalah membagi pos-pos pemasukan aku. Nah ini kita udah mulai ya buat kayak kita ngobrolin gimana dengan pemasukan yang ada, ngatur ke pengeluaran yang ada. Ini aku bakalan simple banget karena emang waktu kita nggak banyak. Terus kalau misalnya teman-teman aku mau himbau lagi, kalau misalnya bingung nanti Kaca ngomong apa sih gitu. Langsung tanya aja di live chatnya. Ini udah ada yang kayak, hai Kaca, asik bakal dapet tips dari Kaca. Iya, sekarang aku bakalan kayak ngasih tips-tips gimana cara membagi budget pengeluaran aku dari pemasukan yang ada. Nah, ini udah siapin kertas, aku bakalan share ke teman-teman. Jadi aku lebih melakukan budgeting sih. Kalau misalnya kemarin ini aku sempat ada pemasukan, jadi
jangan dipikir bahwa kayak di entertainment tuh pemasukannya gede terus gitu ya. Sebenarnya enggak teman-teman. Jadi semua pekerjaan menurut aku tuh ada pro kontranya gitu. Even bisnis juga orang-orang bilang enak ya fleksibel gitu waktunya. Terus entertainment juga enak ya fleksibel waktunya. Cuman semua pekerjaan menurut aku tuh ada pro dan ada kontranya. Jadi itu kayak pinter-pinter kitanya aja untuk memanfaatkan setiap pemasukan yang ada sehingga kita jadi kayak maksimal gitu. Dari pemasukan yang ada maksimal, dari setiap plus nilai plus dari pekerjaan kita itu juga kita manfaatkan dengan maksimal gitu ya. Nah, kalau misalnya di dunia entertainment, bagian kontranya menurut aku tuh kadang ada pekerjaan, kadang nggak ada pekerjaan. Jadi sekarang nih aku tuh benar-benar nggak ada pekerjaan selama 2 bulan, karena kan memang aku memilih untuk di rumah aja kan. Jadi bersyukur teman-teman yang mungkin emang selama ini pekerjaannya tuh stabil, walaupun kalian harus WFH, tapi kalian tetap ada pemasukan yang stabil gitu. Nah itu lebih enak tuh ngatur keuangannya. Cuman kalau misalnya aku pribadi di dunia entertainment, pemasukan per bulan tuh nggak pernah yang namanya exact the same gitu loh value-nya, nominalnya. Terus jadinya setiap bulan yang aku lakukan adalah mencatat pemasukan dan membaginya ke beberapa pos. Pos apa? Budgeting. Anggap aja bulan ini ya teman-teman, ini aku mau share caranya. Anggap aja aku dapat pemasukan 10 juta. Ini biar gampang aja, biar bulat angkanya. Jadi dari 10 juta ini by the way aku juga diajarin sama kakakku tuh kayak udah beberapa tahun yang lalu, dan aku tuh masih mempraktekkan, oh dari pemasukan segini, aku bisa bagi ke sini, biar aku ngerasain gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pernah nggak sih kayak ngerasa, kok kayaknya aku baru gajian, terus habis gitu hilang kemana ya uangnya gitu kan. Itu tuh yang dulu aku sering ngerasain gitu, kayak aku baru kayak kerja, terus baru ngerasain dapat uang, terus kayak nggak lama udah hilang lagi gitu, dan aku sempat kayak bingung, sempat kayak berapa bulan gitu bergumul dengan hal itu, ini uangku kemana ya, kayaknya aku baru gajian gitu ya. Itu karena pencatatan yang kurang baik teman-teman. Makanya pas aku diajarin perhitungan ini sama kakakku tuh aku seneng banget, karena ini benar-benar mengubah sih, yang tadinya aku jadi kayak sembarangan gitu ngeluarin uang gitu, cuman dengan adanya ini aku jadi lebih merasa secure. Secure kenapa? Karena aku tahu aku punya investasi, aku punya tabungan, dan aku masih ada uang gitu, aku masih cukup gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kemarin juga cerita tentang mikirin keuangan, finansial, mungkin bisa mulai mempraktikkan hal yang berbeda gitu, yaitu mulai melakukan pencatatan atau mulai melakukan pembagian budgeting gitu. Telat kok teman-teman mulai dari sekarang gitu, apalagi tadi kan kayak misalnya aku sharing, kayak kita baru bisa nih mulai bisnis, usaha gitu ya. Coba aja nih dengan pemasukan yang ada saat-saat ini, kita maksimalin dengan cara kita, ini dia nih, aku udah mau mulai sharing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya catatan, boleh langsung dicatat. Kalau misalnya mau tanya, boleh juga langsung bertanya di sini. Pertama, dari gaji aku misalnya 10 juta, aku bagi 10%, 10% dari 10 juta itu kan 1 juta, itu biasanya aku pakai untuk perpuluhan di gereja. Nah, 10% lagi dari 10 juta ini, 1 juta juga aku pakai untuk investasi. Nanti ini aku jelasin lebih lanjut ya, investasi. Terus di breakdown, 10 juta udah dikurang 2 juta kan jadi tinggal 8 juta. Nah, 8 juta inilah yang aku bagi-bagi lagi ke pos buat daily aku, buat splurge atau entertainment, terus buat uang jaga-jaga. Nah, ini aku rinciin ya, dari 8 juta itu, biasanya aku bagi 60% ini untuk daily. Kalau dulu kan buat makan sehari-hari gitu ya, keluar, terus bensin gitu, ini aku pakai di daily. Terus 10% ini sekitar 800.000 berarti, ini daily-nya ini ada 4,8, dari 60% dari 8 juta, 4,8 juta. Terus 800.000 ini aku pakai buat entertainment, buat splurge. Jadi kayak misalnya yang cewek-cewek nih suka ke salon gitu ya, atau mau kencan, mau nonton gitu, mau nontonnya di yang apa sih? Jujur aku udah lupa.
Maksudnya di XX1 yang premier gitu ya, premier 800.000. Pokoknya ini tuh buat kayak having fun lah gitu kan. Kita juga butuh gitu ya kesenangan. Tadi aku cerita harus seimbang gitu semua. Terus biasanya aku bagi lagi buat uang jaga-jaga. Ini 10%. Misalnya mungkin tiba-tiba aku harus ngeluarin uang buat mobil, misalnya mobil harus diservis gitu-gitu. Aku bagi 10% di sini, sekitar 800.000. Terus aku bagi lagi 15%. Ini itu kayak buat tabungan yang aku tuh udah tahu gitu loh aku pengen ngapain. Jadi kalau misalnya sekarang 15% itu tuh lebih buat merit. Cie gitu. Buat merit atau teman-teman, aku tuh dulu sebelum ada merit ini, itu tuh buat, sorry ya tulisan aku kayak jelek banget. Dulu pas aku belum ada kayak rencana mau merit, aku tuh pakai buat holiday. Kenapa? Karena menurut aku tuh kesenangan aku tuh di jalan-jalan gitu. Jadi cuman kayak kalau misalnya ini kan harus kontrol diri banget. Jadi kalau misalnya emang uang dari 15% ini per bulan belum cukup buat aku pergi, aku nggak pergi gitu. Jadi dan kalau misalnya ada lebih di splurge aku untuk entertainment aku, ada lebih gitu, aku nggak beli baju atau aku nggak ke salon, aku nggak ngapain, aku masukin ke sini. Jadi emang aku tuh lebih kayak pleasure number one aku tuh kayaknya lebih ke traveling gitu loh teman-teman. Jadi itu ini yang kayak buat jangka panjangnya 15%. Dan terakhir aku suka nyisihin juga buat gifting. Ini 5% dari pemasukan. Sekitar ada 400.000. Terus kalau misalnya memang bulan ini aku nggak ngasih siapa-siapa, maksudnya nggak ada ketemu orang, maksudnya nggak keluar sampai segini, biasanya aku tabung buat gift ini gitu. Jadi apalagi hari-hari gini ya teman-teman, menurut aku ya, jangan pernah takut atau jangan pernah khawatir untuk memberi juga sih, karena emang kita tuh nggak bakalan kekurangan dengan kita memberi. Jadi percaya aja teman-teman, pokoknya selalu sisihin uang kalian juga berdonasi, memberi, apalagi hari-hari ini, jangan sampai kayak kita doang sendiri yang aman di rumah, cuma ternyata di luar sana tuh banyak orang kelaparan, banyak orang nggak ada tempat tinggal juga, kasihan. Maksudnya ya kita sama-sama mau bantu gitu ya, roda perputaran perekonomian di Indonesia ini juga bisa semakin stabil, nggak ada krisis juga gitu, jangan sampai. Jadi tips aku juga, jangan pernah takut untuk memberi. Nah, balik lagi ke sini. Nih ya, 10 juta, dan ini ntar aku jelasin lagi yang berinvestasi, investasinya kemana gitu ya. Sayang banget ya, maksudnya ini kalau misalnya uang aku 10 juta, tapi kalau amin gitu ya, aku gajinya tiba-tiba lagi banyak banget gitu, puluhan juta lainnya, atau ratusan juta, kan sayang banget kan kalau misalnya nggak kita apa-apain, kita anggurin doang gitu. Nah, itulah yang namanya investasi. Jadi biar uangnya semakin banyak, diem aja di rumah, di celengan, atau mungkin di bank yang bakalan malah berkurang terus. Makanya aku mulai belajar yang namanya investasi. Terus selanjutnya ini ada 60%, 10%, 10%, 15%, 5%. Teman-teman, ini tuh aku gitu ya pribadi. Cuman kalau misalnya teman-teman punya cara lain atau punya kebutuhan-kebutuhan lain, ini sangat-sangat fleksibel. Jadi teman-teman bisa ngatur dengan cara kalian sendiri, bisa membagi dengan cara kalian sendiri gitu. Nah, pertanyaannya yang paling praktikal gitu ya, gimana sih cara supaya keuangan kita tuh sesuai gitu sama yang udah kita bagi? Tips dari aku, ada 3 teman-teman. Tapi ini cukup sulit dilakukan. Kayak ngaku sendiri ya. Jadi tips dari aku adalah disiplin. Pertama-tama banget gitu ya, kita harus ngelatih diri kita untuk disiplin. Disiplin dalam mengatur keuangan. Gimana supaya kita tetap ada uang di akhir bulan gitu ya, walaupun emang biasanya kan kayak anak kosan akhir bulan makannya mie instan gitu kan, emang ya it's normal gitu. Maksudnya aku juga pernah mengalami itu. Cuman kalau misalnya kita belajar ini, menurut aku tuh kita bisa mulai membagi-bagi sih. Mulai kayak ya sekarang lebih mewah dikit lah, jangan mie instan gitu, bercanda. Cuma maksudnya gimana supaya emang kita bisa merasakan uang kita sampai full gitu ya, maksimal gitu akhir bulan. Tips pertama adalah disiplin. Pertama kali dapat uang, langsung disisihin, langsung dibagi-bagi. Oh, kalau misalkan di entertainment yang tadi aku cerita, uangnya beda terus kan dapatnya per bulan. Aku biasanya pakai Excel, aku masukin pemasukan aku segini, langsung dibagi persenan. Ada formulanya kan, langsung masukin persenannya. Oh, aku tahu nih, berarti aku cuma bisa pakai uang segini, segini. Dan yang bagian grow, 10% pertama atau investasi dan perpuluhan, langsung aku ambil, langsung aku sisihin.
Jadi bukan nunggu nanti kita udah pakai uangnya, terus sisa berapa baru kita tabung, nggak gitu teman-teman. Tapi pertama kali kita dapat, kita langsung sisihin, kita langsung ambil buat tabungan. Jadi kalau misalnya kita udah pakai dulu, itu kan jadi lebih mengira-ngira atau jadi lebih kayak, ya kurang gitu ya terakhirnya. Tapi ini kita pengen mulai coba dari awal, kita udah sisihin, dan itu uang buat nantinya kita, itu kita baru bisa merasakan nanti hasilnya. Kita menunda senang-senang sekarang untuk masa depan ya teman-teman. Justru di masa-masa sulit seperti ini juga, jadi kayak bisa merasakan gitu, oh ternyata yang uang tabungannya berguna nih sekarang gitu. Pertama, disiplin. Kedua, disiplin juga dengan pencatatan. Jadi pencatatannya kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran, di Excel yang sama aja, jadi di sebelahnya gitu, pemasukan di kiri, pengeluaran di kanan gitu. Pengeluarannya apa aja, jadi kalian bisa nge-track, oh udah mau mepet nih, berarti harus menghemat. Nah, tips kedua ini disiplin pencatatan, lanjut ke yang nomor 3, tipsnya mengontrol diri, menahan diri. Ini cukup sulit juga dilakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lihat emang udah mau mentok gitu ya, uang daily kalian atau uang splurge kalian lagi nggak ada waktu itu, jangan dipaksain teman-teman. Jadi nggak lebih besar pasak daripada tiang. Benar nggak? Apa kebalik? Jadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau enggak nanti kita malah stres, terus ngaruh ke pikiran, terus ke mental kita, dan jadi ke fisik kita gitu ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter mengontrol diri, pengendalian diri itu penting banget. Jadinya kalau misalnya, aku sih sering banget sih kalau misalnya lagi nggak ada pemasukan ya tahan dulu, nggak boleh jalan-jalan dulu. Waktu itu diajak kayak teman reunian sama teman-teman Miss World, ayo dong ketemuan di mana gitu. Aku tuh bisa bilang kayak jangan dong, jangan bulan ini, bulan depan deh, minggu depan kayak cepet banget. Bulan depan deh atau 2 bulan lagi gitu. Jadi aku masih punya spare waktu untuk nabung teman-teman. Jadi tips ketiga adalah menahan diri. Tips keempat adalah berinvestasi. Yang tadi, kalau misalnya uang kita harusnya cuma 1 juta, tapi kalau misalnya diinvestasiin ada kemungkinan tuh bisa berkali-kali lipat loh teman-teman hasil yang kita ngerasain. Nah, apalagi zaman sekarang, kayak investasi itu tuh udah nggak sesulit dulu. Kayak aku juga baru belajar yang namanya investasi, kayak belum lama, mungkin setahun 2 tahun belakangan gitu ya. Itu juga diajarin sama kakak aku. Kakak aku sih berpengaruh besar sih tentang pencatatan ini, dia yang ngajarin. Terus tentang investasi dia yang ngajarin. Jadi kayak aku bersyukur bisa ngajarin, dan ini aku pengen share juga ke teman-teman. Kayak zaman sekarang investasi itu udah nggak ribet. Dan kalau misalnya dulu mungkin kita mikir kayaknya investasi itu harus gede gitu ya uangnya, gimana yang uangnya cuma gajinya di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta gitu, gimana cari investasi gitu kan. Nah teman-teman, nggak perlu panik atau pusing, karena investasi itu sekarang udah bisa mulai dari 100.000 aja. Contohnya kayak yang MNC Trade-New atau MNC Sekuritas ada saat ini. Nah teman-teman, ini tuh aku pengen sharing ke sekalian. Aku tuh kemarin habis download MNC Trade-New di Play Store, dan ini memudahkan banget buat aku berinvestasi gitu. Nih, aku bukain ya buat teman-teman. Jadi MNC Sekuritas ini udah bisa investasi cuma dengan 100.000 doang. Bayangin kalau misalnya emang gaji kalian 5 juta gitu ya, berarti kan kalian ada kesempatan untuk berinvestasi sekitar 10% dari 5 juta adalah 500.000 gitu ya. Nah, jadi udah nggak ada alasan teman-teman nggak bisa nabung nih gitu, karena nggak ada uang, karena pas kita dapat pemasukan langsung kita tabung. Jadi caranya gampang banget. Pertama, kalian download dulu MNC Trade-New di Play Store atau di App Store kalian. Nah, ini tampilannya. Tuh. Di sini tuh kalian bisa berinvestasi hanya dengan 100.000 loh, mulai dari 100.000. Dan kalau misalnya khawatir gimana cara buka akunnya, kan lagi di rumah aja, jangan khawatir karena ini semua udah serba online. Kalian daftar, open account, habis kalian download, buka, terus open account, dalam 1 hari kerja aja, kalian tuh udah bisa terdaftar, udah punya akun di sini, kalian udah bisa mulai beli saham gitu ya. Jadi hari ini aku pengen sharing lebih ke investasi saham. Jadi memang investasi itu ada macam-macam, tapi yang hari-hari ini lagi aku coba pelajarin dan tekunin, yaitu investasi saham. Karena investasi saham ini tuh kalau misalnya kita pelajarin gitu ya, kita coba tekunin, itu tuh bisa sangat-sangat menjadi apa ya, hal-hal yang sangat positif gitu buat kita lagi WFH gini. Karena nanti pemasukan kita juga jadi lebih bertambah dengan hasil kita jual beli saham ini.
dan kita juga jadi kayak lebih banyak pengetahuan gitu tentang finansial ini, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya emang kalian takut kelewat, langsung aja catat atau enggak, download MNC Trade New gitu ya, biar kalian nggak lupa. Ini aku udah download, aku udah coba-coba juga kemarin. Untungnya apa sih investasi saham? Jadi teman-teman, kalau misalnya kita investasi saham tuh anggapannya kita tuh seperti yang punya perusahaan itu juga. Cie. Jadi walaupun kita cuman beli sahamnya 100.000, tapi anggapannya tuh kita udah kayak pemilik perusahaan itu. Jadinya selain keuntungan nanti kita selisihnya pas beli berapa, jualnya berapa, kita tuh ada keuntungan lain adalah dapat dividen dari apa nanti perusahaan yang kita beli gitu sahamnya. Jadi di sini nih kayak banyak banget macam-macam gitu ya. Nggak kelihatan ya teman-teman. Kayak nih kayak banyak banget perusahaan-perusahaan yang kita bisa coba beli saham mereka. Terus nanti keuntungannya dari kita jual beli itu kita dapat, dan juga tergantung nih perusahaannya mau bagi dividennya per berapa kuarter atau per berapa bulan atau per berapa tahun gitu ya. Tapi yang penting seberapa banyak kita beli, saya berapa lot kita dapat dividen gitu. Jadi seru banget teman-teman, cuman dengan uang 100.000 banyak banget keuntungannya gitu. Nah itu salah satu keuntungan gitu ya dalam kita melakukan investasi saham. Saham tuh sama aja sih, kayak misalnya teman-teman pernah dengar trading gitu, itu juga investasi saham. Jadi investasi saham ini kalau misalnya kalian coba tekunin, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, tergantung teman-teman pengen coba investasi yang di mana. Pengen coba keuntungan lihat yang jangka pendek, berarti kalian trading nih. Tapi kalau misalnya buat nanti jangka panjang, kalian udah married, nanti hasil jual beli saham itu buat kalian biayain anak gitu ya sekolah. Aku sih waktu itu kenapa aku mulai coba investasi saham, karena dengar juga cerita dari teman-teman yang kayak nanam sahamnya tuh, beli sahamnya tuh udah dulu banget, tapi sekarang itu udah gede banget uangnya, dan dia tuh bisa bayar kuliah pakai itu gitu. Jadi aku mulai kayak, wow, padahal dulu paling cuman kayak rutin, disiplin gitu, mulai investasi sebulan, sisihin 10% gitu, dan akhirnya bisa kerasanya di masa depan gede banget. Dan akhirnya aku mulai buat coba investasi saham. Dan sekarang sangat-sangat memudahkan dengan MNC Trade New ini. Yang aku paling senang ya teman-teman, itu tuh kemarin aku coba, pas aku open account, terus aku coba-coba. Itu tuh mereka ada yang namanya MNC Recommendation. Jadi di sini tuh ada 10 top saham yang bisa kalian coba investasi gitu. Kalau misalnya kita benar-benar pemula, ada yang namanya juga MNC Gemesin Plus, itu gemar menabung saham Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian pemula belum tahu mau nanam di mana, aku saranin coba di MNC Gemesin Plus, karena emang ini tuh udah di riset gitu ya sama tim-tim riset dari MNC Sekuritas yang udah berpengalaman. Jadi teman-teman kalau misalnya emang kalian pemula, nggak usah takut, karena kalian tuh kesannya kalau misalnya ini udah dibantuin gitu. Kalau misalnya kalian, kan aku punya kakak ya yang ngajarin aku, tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada, nggak apa-apa, jangan takut. Kalian udah bisa coba langsung yang MNC Gemesin Plus atau langsung yang MNC Recommendation ini. Dan kalau misalnya kalian masih bingung dan pengen nanya-nanya lagi, kalian bisa langsung buka Instagram kalian sekarang, terus cek di @MNC Sekuritas. Kalian bisa langsung kayak nanya lah, istilahnya lebih belajar juga ke orang-orang yang udah lebih berpengalaman. Jadi jangan takut, karena emang investasi saham menurut aku tuh nggak berbahaya, dan kita bisa mempelajari uang kalian daripada cuman di rumah aja gitu ya, atau yang masih nabung di celengan, nggak apa-apa, nggak salah gitu. Cuman yuk maksudnya kita coba aja gitu, coba aja diinvestasiin, karena hasilnya lebih berkali-kali lipat teman-teman. Apalagi kita lagi WFH-an gini, kayak manfaatin waktu untuk kita belajar investasi saham ini sangat-sangat menarik sih. Kayak tuh, kalian bisa langsung buy order di sini. Kayak kalian bisa langsung jual beli sahamnya di sini, udah gampang banget. Tinggal kayak, oh maunya perusahaan ini, cari di sini gitu. Terus aku paling senang ada MNC Research. Kalau misalnya kalian kurang ngerti yang mana yang harus dibeli selain tadi MNC Gemesin Plus atau MNC Recommendation, kalian bisa coba pelajarin dari tren apa sih yang lagi terjadi hari-hari ini, kayak apa sih yang bakalan naik, apa sih bidang industri apa sih yang bakalan turun, naik, dan lain-lain. Jadi kalian lebih ada bayangan, oh berarti aku pengen investasi di perusahaan ini aja nih.
kayaknya trennya bakalan dia naik deh. Jadi kita belajar forecasting. Terus seru banget kan. Jadi aku juga kayak selain belajar masak, terus coba-coba bikin konten konten. Aku juga belajar untuk berinvestasi. Dan dengan adanya MNC Trade New, apps ini udah memudahkan banget sih buat aku belajar. Terus nih ada newsnya. Pokoknya ini memudahkan banget teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya emang kalian pengen coba investasi, kalau kalian pengen mulai budgeting ini dan pengen mulai investasi dan bingung kemana, langsung aja download MNC Trade New. Nah, kalau misalnya menurut aku juga, kenapa harus investasi saham? Selain tadi yang kita bisa dapat dividen, terus hasil jual belinya, menurut aku sebuah instrumen investasi yang bisa ngasih gain yang cukup besar dibandingkan investasi-investasi lain, itu investasi saham. Makanya teman-teman, kalau misalnya emang kalian pengen mulai mengira-ngira, kira-kira uang aku ditaruh mana ya? Coba aja investasi saham. Cuman dimulai dengan 100.000, kalian udah bisa punya perusahaan. Gitu ya teman-teman. Nah, terus habis itu ntar ada yang bilang lagi, ya harus download nih, harus ini nih, ntar harus beli pulsa lagi deh, karena kan udah di rumah aja pasti siapa yang nonton aja gitu ya. Mulai kayak langganan Vision Plus, atau mungkin kayak langganan inilah TV program gitu ya, jadi kayak pulsanya cepet habis. Terus apalagi nanti setelah ini semuanya jadi pinter berinvestasi dan bermain saham, terus setiap hari buka ini atau kayak MNC Trade nih, terus kalian mengamati kayak grafik-grafik gitu ya. Nah, jangan khawatir teman-teman kalau misalnya mau beli pulsa gitu, pulsa habis, itu kayak hal new normal lainnya nggak sih? Kayak lagi di WFH gini, jujur aku iya gitu, karena yang tadinya mungkin rutinnya aku kayak beli pulsa sebulan sekali, cuman pas lagi WFH gini aku bisa kayak 2 kali gitu loh teman-teman. Dan aku menemukan kesulitan untuk bayar pulsa ini dengan cepat dan mudah, karena provider aku kalau misalnya emang udah habis dan aku nggak ngecek gitu, bisa langsung kayak habis pulsanya gitu loh. Jadi yang harusnya paket data habis, terus malah pulsanya yang habis, dan akhirnya aku harus beli. Tapi kayak harus sambung wifi lah, gini-gini. Apalagi kan hari-hari gini kan kayak wifi juga lagi sulit gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir gitu ya. Kalau misalnya sekarang, aku tuh ada mau sharing lagi, kalau misalnya tadi apps yang sangat membantu aku dalam berinvestasi saham adalah MNC Trade New. Cuman, sekarang aku pengen sharing juga ke teman-teman, ini tuh aplikasi terbaru yang aku download juga, dan ini sangat-sangat memudahkan aku selama aku WFH. Ini namanya Spin. Jadi ini tuh Smart Payment Indonesia. Kalau misalnya teman-teman mau cari di App Store, Play Store, langsung download juga. Carinya Spin. Jadi ada penjelasannya dalam kurung Smart Payment Indonesia. Kalian bisa cari, karena menurut aku itu aplikasi yang memudahkan untuk bayar paket data, beli pulsa, nggak cuma itu aja, bisa ada tagihan listrik, tagihan air, terus yang langganan Vision Plus di sini, terus ada RCTI Plus juga, terus bentar nih, ini tuh banyak banget ya. Kayak ini memudahkan semua, nyambung semua, apalagi yang suka shopping, online shopping gitu ya. Ini udah nyambung sama GoPay, ini yang sering kayak bosen makanan di rumah, terus beli makanan di rumah. Gak apa-apa, it's a good thing loh. Kayak kita ngebantu orang-orang yang bisnis makanan juga di luar, tapi jadinya kan GoPay-nya sering habis gitu ya, terus harus kayak masuk top up sini, sana sini, buka bank ini gitu kan ribet ya. Nah ini tinggal pakai satu aplikasi aja semua ada. Nggak cuma GoPay doang, OVO juga ada. Terus yang sering belanja baju dan lain-lain di Efting, ini juga ada MNC Shop. Terus ada yang kayak Mr. Aladin ini, kalau misalnya kalian teman-teman ada mau traveling dan lain-lain, lihat-lihat gitu ya. Kalian bisa loh, bahkan ada ShopeePay di sini bisa top up. Jadi menurut aku satu aplikasi yang sangat memudahkan itu adalah aplikasi Spin, dan ini aku rekomen banget ke teman-teman. Waktu itu pas aku download, aku tuh nggak kayak butuh waktu lama buat bikin account, dan aku udah bisa langsung top up dan juga transfer. Makanya aku pengen share ke teman-teman. Kalau saya dulu aku cukup sulit dalam membeli pulsa, kayak harus buka at least mungkin dua aplikasi yang berbeda gitu buat aku isi pulsa dan beli paket. Cuman dengan Spin ini aku cuman tinggal kayak pencet Spin aplikasinya pas aku udah download, terus aku buka akun, isi top up di sini, udah kelar gitu. Dan aku bisa langsung kayak isi pulsa, terus beli paket dan lain-lain. Jadi ini sangat memudahkan teman-teman, apalagi teman-teman yang suka nonton, yang suka bermain online.
terus nge-streaming, YouTubing semuanya. Jadi ini udah gampang banget teman-teman. Makanya jangan sampai ketinggalan. Jadi aku tuh udah lumayan cukup share banyak ya. Kalau teman-teman mau dong share gitu, kalian tuh gimana sih keseharian di WFH atau mau nanya, langsung aja bisa tanya-tanya di live chat. Siapa tahu aku juga bisa jawab. Ini ada yang bilang nih, aku juga baca-baca di berita katanya sekarang lagi bagus ya momennya buat beli saham. Bener banget. Kenapa? Karena memang harga-harga saham tuh lagi pada turun. Nah, kalau misalnya kita lagi pengen investasi saham, menurut aku hari-hari ini tuh adalah hari-hari yang oke buat kita nyoba. Karena kalau misalnya kita beli di sini, kita bisa gain even more gitu. Nanti di masa depan. Atau nggak usah sampai jauh-jauh lah, maksudnya kayak setelah masa pandemi ini berakhir, terus pemerintahan kita amin juga udah mulai stabil, udah bisa lebih mengatasi, dan nggak cuma di Indonesia doang, seluruh dunia juga udah lebih stabil. Yakin sih, maksudnya setiap saham akan naik lagi gitu, dengan kapasitas seperti dulunya teman-teman. Jadi yang dulunya harusnya normalnya stabilnya segini, tapi kan sekarang lagi low banget. Jadi pas kita beli lagi low banget, nanti tuh kita bisa kayak pas udah stabil, itu aja udah ada ini kan, udah ada gapnya, itu keuntungan yang bisa kita dapetin. Tapi kan pas lagi stabil aja segini, cuman kalau misalnya lagi bagus, itu tuh lebih lagi gitu. Makanya ini tuh salah satu yang aku bilang tadi, kalau misalnya investasi saham, itu adalah salah satu instrumen investasi yang gainnya paling gede dibandingin investasi lainnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang lagi ada pemasukan, walaupun emang gak banyak, gak apa-apa. Karena aku ingetin lagi nih, ini yang keren banget dari investasi saham saat-saat ini, apalagi di MNC Trade New, karena emang nggak semuanya bisa nanam saham cuma 100.000. Cuma di MNC Sekuritas, lewat MNC Trade New app, kalian bisa mulai dengan 100.000 aja. Makanya ini udah sangat-sangat mudah dan tidak ada alasan lagi buat teman-teman untuk tidak menabung, karena kata menabung itu bukanlah hal yang sepele, tapi menurut aku sangat-sangat bermanfaat sih. Itu bisa membantu kita juga di kemudian hari, bisa ngebantu kita juga dijaga-jaga hari-hari ini gitu ya. Terus biar nggak stres juga, kepikiran kayak teman-teman aku yang mungkin saat ini lagi terdampak juga gitu pekerjaannya, perekonomian. Karena menurut aku ya COVID ini tuh nggak cuman berdampak untuk sebagian orang gitu, tapi benar-benar ke semua orang, karena kayak pekerjaan di bidang apapun tuh menurut aku pasti terdampak gitu. Karena ini kan yang namanya pandemi dan semua ini kan hal baru gitu ya. Jadi pasti kita tuh harus beradaptasi dengan sangat-sangat pinter-pinternya kita gitu. Kalau misalnya kita nggak cepat beradaptasi, kita bisa kayak makin lama makin stres gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita stres, langsung aja kita mulai sesuatu yang baru, supaya kita ngerasain manfaatnya juga baru gitu teman-teman. Yuk, yang mau nanya lagi. Oh, ada Giovanni. By the way, Giovanni ini cowok aku. Dia juga nanya loh. Emang by the way aku dan cowok aku juga belajar investasi ini barengan gitu ya. Baru kita belajar pakai baca buku yang sama. Terus kita juga yang aku pelajarin aku sharing ke dia. Terus dia bilang untuk pendaftarannya bayar atau enggak, Kak? Enggak. Jadi ini semua gratis. Dan kalian cuma tinggal nunggu kayak 1 hari kerja dan akun kalian udah jadi. So simple gitu ya. Menurut aku kayak kalau misalnya dulu ya aku pernah tahu tuh kayak dari bank apa bisa bikin deposito gitu ya, cuman kan ribet, harus kayak banknya, harus keluar, terus harus kayak bikin akun, terus apalagi kayak hari-hari ini kita nggak boleh keluar-keluar, jadi semuanya udah serba online. Kenapa sih bagusnya gitu MNC Trade New, karena semuanya udah serba online, udah aplikasi bentuknya, dan sangat-sangat lengkap di dalamnya. Nih, ada price-nya di sini, kalian juga bisa lihat, terus ini juga ada live trade-nya gitu loh. Bentar, kayak kalian bisa ngelihat chart di sini, kapan dia lagi tinggi, kapan dia lagi rendah, terus kalian bisa lihat portfolio sebuah perusahaan selama setahun belakangan seperti apa, selama dia keluarin apa namanya saham ini, maksudnya pas kita bisa mulai jual beli saham mereka gitu ya, itu tuh performanya seperti apa, kita bisa ngelihat per perusahaan juga. Nah, tadi sih yang aku paling benar-benar senang sih adalah ini sih MNC Recommendation, yang tadi salah satunya adalah MNC Gemesin Plus, gemar menabung saham Indonesia gitu ya. Menurut aku sih sangat-sangat memudahkan gitu buat kita-kita nih yang sama-sama pemula dan kita pengen nyoba
yang mungkin masih takut-takut, tapi kita tuh anggapannya pas udah ada recommendation ini kan berarti kan udah direkomendasi tuh, ada favorite group plus di sini, kan ya teman-teman. Nah, makanya coba download aja, jadi kalian bisa bareng-bareng lihat sama aku. Di sini ada favorite group 10. Favorite group 10 di sini tuh kayak udah yang sudah direkomendasikan sama tim analisa dari MNC Sekuritas yang tentunya udah berpengalaman. Jadi pastinya kan mereka yang emang pekerjaannya udah setiap hari ngeliatin chart, terus ngeliatin tren. Jadi kita walaupun kita nggak ngerti, ilmu kita masih sedikit, tapi dengan kita nanya-nanya mereka di MNC Sekuritas, di Instagram, atau ngeliatin MNC Trade, MNC Research ini, kita udah jadi tahu loh teman-teman. Nah ini dia nanya lagi, kalau saya nggak ngerti gimana caranya ya supaya dapat keuntungan dari sana. Saya nggak ngerti gimana caranya ya supaya dapat keuntungan dari sana. Nah jadi tuh keuntungan dari kita investasi saham itu adalah selisih kita beli saham perusahaan itu berapa. Misalnya kita beli tuh pas lagi angka sahamnya dijual 3.000. Kita pengen beli sahamnya MNC gitu ya misalnya, MNC Gemesin tadi 3.000 gitu. Terus nanti, ini kan kondisinya kan lagi low gitu ya, hari-hari ini trennya semua perekonomian lagi low. Terus nanti ketika semuanya sudah semakin stabil, ternyata harga saham MNC itu yang dari tadinya 3.000 jadi 4.000. Nah ini kan selisih 1.000. Terus kita misalnya beli waktu itu lagi banyak gitu ya sahamnya, kita beli berapa lot gitu. Nah itu tuh tinggal dikaliin 1.000 dikali misalnya kita beli 5.000 lot, berapa tuh berarti 5 juta ya. Jadi emang 5.000 lot banyak sih. Tapi maksudnya kayak itu loh, aku pengen ngasih lihat gambarannya aja ke teman-teman untuk dari kita berinvestasi saham. Jadi dari selisihnya belinya saham tersebut dan dari dividen. Dividen itu apa? Tadi misalnya kita beli 100 lot gitu ya, kita beli 100 lot yang lebih make sense buat pemula seperti aku dan teman-teman yang mungkin lagi nonton ini. Kita beli 100 lot, nah kita dapat dividen. Kita punya 100 slot nih dari saham perusahaan itu. Nanti dividennya satu dividen seharga misalnya berapa 100 perak gitu ya, tinggal dikali sama lot yang kita punya. Jadi kita ada keuntungan 2 itu. Nah, tenang aja teman-teman, investasi saham ini gede banget kemungkinan buat kita gain-nya. Jadi memang kita juga akan pasti dituntut untuk belajar kalau misalnya mau investasi ini, karena kita juga nggak boleh nih salah gitu ya, oh mau investasi saham uangnya di segini lumayan, taunya kita salah nih nanamnya ternyata lagi di tren industri atau bidang yang kurang bagus. Makanya kita juga harus belajar dengan kita cara melihat tren, forecasting gitu. Nah kalau misalnya emang masih bingung, kalian bisa lihat di MNC Research ini, di aplikasi ini ada, itu kita ada newsnya juga, menurut aku sih ini sangat membantu ya. Terus kalian juga bisa ke Instagram @MNC Sekuritas, kalian bisa langsung tanya-tanya di situ. Gitu teman-teman. Adakah yang mau bertanya lagi mungkin sekitar keuangan atau kehidupan per-WFH-an ini, bagaimana mengatur keuangan? By the way ya, aku juga belajar banget sih dari usaha ini sih untuk tadi sih untuk menyisihkan uang untuk selanjutnya gitu. Jadi emang kalau misalnya ada keuntungan, ada pemasukan, itu benar-benar nggak diambil semua dan akhirnya kita kayak nggak punya cash on hand. Tapi pas lagi di bisnis tuh penting banget untuk menyisakan uang untuk modal selanjutnya. Dan sama aja sih teman-teman kayak sekarang gitu. Kalau misalnya emang kita dapat sama kehidupan sehari-hari gitu, ini kan tentang bisnis. Cuma kalau dalam kehidupan sehari-hari tuh penting banget buat kita menyisihkan, buat kita punya cash on hand istilahnya. Tapi hand ini tuh bukan kayak cuman di rumah gitu uangnya, tapi kita investasiin, ya ini tuh bakalan berkembang gitu, tuh jauh lebih bagus daripada kita cuma nabung di rumah doang, di kolong ranjang, di balik bantal atau di celengan ayam gitu ya. Itu lebih bagus gitu. Jadi buat anak-anak muda apalagi yang tadi kalau misalnya zaman dulu kan emang anak-anak muda gitu ya, kayak aku dulu tuh aku benar-benar beli celengan ayam loh teman-teman. Mungkin bentuknya nggak ayam sih, tapi ada yang ayam, terus ada juga strawberry gitu bentuknya. Tapi aku seneng banget aku nabung di situ gitu. Cuman kalau misalnya zaman sekarang tuh zamannya udah berubah dan semuanya udah serba mudah gitu. Yang tadinya nabung di situ, ya pas dibuka ya hasilnya segitu doang. Cuman kalau misalnya kita investasi gitu ya di saham, terus mungkin ya jenis investasi lainnya, tapi kalau misalnya menurut aku yang paling oke saat ini adalah investasi saham, itu pas lagi dibuka gainnya bisa banyak banget gitu. Jadi
Jangan khawatir untuk kita mulai investasi, untuk kita mulai menabung, dan juga yang tadi aku tips-tips ke teman-teman yaitu share, giving ke orang-orang di masa-masa kayak gini. Yuk kita mau sama-sama gitu, seimbang semuanya. Dari kita menabung iya, buat diri kita iya, tapi kita juga mempedulikan orang-orang di luar sana. So, teman-teman jangan lupa download sekarang, dicatat atau langsung buka App Store, Play Store kalian. Jangan deh kan lagi nonton RCTI Plus. Cuman abis ini langsung buka App Store atau Play Store kalian, MNC Trade New Apps dan juga Spin. Spin itu Smart Payment Indonesia. Langsung aja di-download dan kalian buka akun. Kalau yang Spin bisa cepat langsung saat itu juga. Kalau misalnya MNC Trade New itu cuma sehari teman-teman, sehari doang langsung jadi akunnya. Makanya jangan tunggu lama-lama sampai lupa, jadi uangnya kelupaan juga deh. Cuma langsung aja setelah ini di download ya teman-teman. Dan boleh banget nih langsung dipraktekin tips dari Acha. Kalau misalnya dapat pemasukan biar bisa rasakan hasilnya maksimal. Seberapapun, nggak perlu 10 juta, coba aja di sini nanti teman-teman hitung pemasukan kalian yang realnya berapa, mungkin 5 juta, langsung dibagi. Kalau aku kan ada perpuluhan gitu ya, gereja 10%, terus ada investasi. Di sini yang paling penting adalah grow, untuk investasi saham tadi, terus sisanya berapa, 60% buat daily kalian, terus 10% buat entertainment kalian, 10% lainnya ini untuk jaga-jaga tadi, dan 15% ini nanti buat mimpi jangka panjang kalian atau jangka pendek kalian. Setelah udah penuhan nih, maksudnya udah cukup, kalian bisa gunain gitu ya. Dan juga 5% untuk giving. Ini tips dari aku, kok teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya lagi boleh banget. Karena waktu kita tinggal 8 menit lagi. Dan jangan khawatir kalau misalnya pengen nanya tentang finansial yang lebih pro, langsung aja ke Instagramnya @MNC Sekuritas. Kalian bisa langsung cek di situ investasi apa yang paling bagus nih, trennya apa, terus kalian boleh banget nanya-nanya di DM gitu ya. Pasti ada orang-orang baik di sana yang membantu kalian. Wah, seru banget Kak belajar investasi, mulai investasi saham dari sekarang ya Kak. Oke, noted. Semangat teman-teman, buat kalian yang lagi WFH-an, please jangan khawatir, jangan takut, karena percaya aja, maksudnya kalian tuh bakalan sehat, kalian keuangannya bakalan bagus, percaya aja, keluarga kalian bakalan sehat. Pokoknya itu tips dari aku yang terakhir untuk berpikir positif. Jadi kalau misalnya pikiran kita udah positif, kita juga bisa ngelakuin hal-hal yang positif. Kalau misalnya pikiran kita udah negatif, kita bakalan stuck di situ-situ aja. Kita bakalan mikirinnya yang serem-seremnya doang, yang takut-takutnya doang, tapi kita jadinya nggak nyoba hal-hal yang baru, dan kita nggak belajar hal-hal yang baru. Jadi teman-teman, please jangan takut, jangan khawatir hari-hari ini. Hadapin dengan rasa syukur dan sukacita. Jadi semuanya bakalan rasa positif gitu ya, maksudnya hal-hal walaupun kayak aku kemarin harus ulang tahun di rumah aja gitu ya, nggak bisa ketemu teman-teman yang dulunya gampang banget buat ketemu, tapi ya toh sekarang kan udah ada online gitu. Jadi kalau misalnya emang kita ngelihatnya negatif, pasti kita nggak bisa ngelihat suatu hal yang baru gitu teman-teman. Tapi pasti kita udah bisa bersyukur, kita udah bisa bersuka cita, pasti imun kalian juga bagus, kalian terhindar dari sakit, dan pasti juga kalian bakalan lebih diberkati gitu teman-teman, lebih diberkati karena kalian juga bisa siap menerima berkat-berkat yang ada karena kalian udah bersuka cita terus, kalian juga udah pengen giving. Jadi jangan khawatir, jangan takut juga untuk memberi. Semangat teman-teman, doaku buat kalian semoga kalian semua sehat. Sehat apa? Sehat fisik, sehat mental, dan sehat kantong. Oke teman-teman, mungkin udah gak ada yang mau nanya lagi, aku tutup aja. Jangan lupa ya tips-tips dari aku tadi, harus disiplin dalam menabung dan berinvestasi. Langsung sisihin dari pemasukan kalian, jangan tunggu habis, baru tunggu sisa, baru ditabung, jangan. Tapi disiplin untuk membagi keuangan dan pemasukan kalian ke pos-pos yang ada di awal pemasukan kalian ada itu. Jadi pas masuk langsung disiplin catat. Dan itu juga disiplin pencatatan tips nomor 2. Yang ketiga, pintar-pintar mengendalikan diri dalam mengatur keuangan. Kalau emang lagi nggak ada uang, nggak apa-apa kok. Nggak usah ikut teman-teman dulu makan. Kalian masih bisa hidup dengan makanan yang ada di rumah nih, yang udah kalian beli dari uang daily kalian.
Nah, terus tips keempat adalah berinvestasi. Berinvestasilah dengan yang benar, yang baik, dan caranya gimana? Langsung download MNC Trade New, ada di App Store dan Play Store. Kalian bisa langsung berinvestasi di situ. Dan kalau misalnya kalian lagi pengen, ini sih hadiah bonus ya dari aku ya tadi. Ini bukan tips, tapi ini bonus dan aku tuh pengen banget share ini ke teman-teman karena aplikasinya tuh memudahkan banget. Aplikasi Spin yang tadi langsung juga di-download. Aplikasi Spin Smart Payment Indonesia di App Store atau Play Store teman-teman. Jadi itu aja dari aku. Kalau teman-teman udah nggak ada yang mau nanya, kita nanti ketemuan lagi di sesi-sesi berikutnya atau di mungkin ngobrolin finansial lagi atau hal-hal yang lain. Aku seneng banget buat sharing ke teman-teman karena aku udah lama banget nih juga kayak ngobrol gini, sharing. Udah lama banget WFH di rumah yang biasanya kan kayak lebih mudah gitu ya teman-teman, mungkin bisa ngeliat aku pas lagi jadi presenter gitu-gitu. Cuman sekarang aku seneng banget bisa ada kesempatan buat ngobrol sama teman-teman di sesi ini, Financial Chat ini. So teman-teman thank you yang udah nonton, yang udah nanya-nanya, yang udah menyimak, bahkan mencatat. Semoga obrolan hari ini bermanfaat juga buat teman-teman, apalagi lagi WFH. Aku yakin teman-teman pasti bisa menghadapi ini karena kita bersama-sama ya teman-teman. Kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh langsung tanya aku juga, mungkin di DM atau kalau misalnya mau pendapat profesional, langsung aja nanya ke @MNC Sekuritas di Instagramnya. So teman-teman, thank you so much. Sehat-sehat ya, jangan stres. Bersuka cita. Thank you all. I love you.